Damai Kristus beserta kita semua. Berita hari ini mengajak kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang dikenal sebagai Putri Firaun. Tidak banyak di antara kita yang menyadari bahwa sosok ini amat penting dalam sejarah keselamatan. Bayangkan saja, seandainya sosok ini tidak ada, barangkali kita tidak akan mengenal sosok Musa, sosok yang dipakai Allah untuk menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir. Bagi saya, ini hal yang menarik. Bagaimana bisa putri dari seorang penguasa Mesir justru diberi peran penting oleh Allah dalam upayanya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir? Siapa sih sebenarnya sosok Putri Firaun yang dimaksud? Sebelum mengenal lebih dalam sosoknya, kita perlu menyadari bahwa Firaun bukanlah sebuah nama. Firaun merupakan gelar bagi Raja Mesir. Siapapun yang bertahta sebagai raja, ia pasti disebut sebagai Firaun. Lalu, siapa Firaun yang bertahta pada saat itu? Tidak ada catatan sejarah yang cukup valid. Yang pasti, Firaun yang sedang bertahta pada saat itu tampaknya berambisi menjadikan Mesir sebagai bangsa yang besar dan paling utama. Ia membangun sebuah kota peradaban yang besar dan megah. Di samping itu, ambisinya membuat ia merasa terancam dengan kehadiran orang-orang Israel yang semakin banyak jumlahnya. Oleh sebab itu, ia berupaya meredam pertumbuhan besar orang-orang Israel dengan menjadikan mereka sebagai budak dan mencegah orang-orang Israel, yang disebut juga sebagai orang-orang Ibrani, memiliki anak, khususnya anak laki-laki. Karena itu ia mengeluarkan perintah agar seluruh anak laki-laki Ibrani dilempar ke Sungai Nil. Sebenarnya hal itu juga yang terjadi dengan Musa. Kedua orang tuanya, Amram dan Yokebed, dengan penuh kesedihan, keterpaksaan dan ketidakberdayaan, harus mematuhi perintah Firaun. Mereka harus rela membuang anaknya ke Sungai Nil. Namun bedanya, sang bayi tidak dibuang begitu saja. Sang bayi diletakkan di dalam peti pandan sebagai bentuk nyata dari doa dan harapan agar bayi tersebut tidak cepat-cepat mati. Doa dan harapannya terkabul saat putri dari Firaun yang ambisius itu melihat peti pandan yang berisi bayi tersebut. Dalam Keluaran pasal 2 ayat 6 dinyatakan, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentu ini bayi orang Ibrani. Rasa belas kasihan yang muncul dalam diri putri Firaun membuat dia mengambil keputusan yang cukup nekat dan berani. Seperti yang diungkapkan di ayat 10, Putri Firaun akhirnya mengangkat bayi itu menjadi anaknya dan menamainya Musa. Mengapa saya sebut keputusan ini nekat? Sebab keputusan mengangkat anak laki-laki Ibrani dan memelihara kehidupannya bertentangan dengan perintah ayahnya sendiri. Putri Firaun seolah melanggar perintah sang ayah. Sebagai manusia, pasti Putri Firaun juga mengalami rasa takut dan khawatir. Layaknya kita sebagai seorang anak yang kadang merasa enggan dan segan, takut pada orang tua saat kita mengambil keputusan yang berbeda dari harapan atau pendapat mereka. Apalagi yang dihadapi Putri Firaun adalah seorang ayah yang ambisius dan keji dalam memandang orang lain. Sekali lagi, tindakan Putri Firaun bukanlah tindakan yang mudah.
Ia menyadari ada risiko yang harus ia tanggung. Kenyamanannya terganggu. Namun belas kasih yang ia miliki mengalahkan ketakutannya. Ia berani mengambil risiko demi memelihara kehidupan orang lain daripada hanya memelihara kenyamanan hidupnya sendiri. Dan bukankah keberanian inilah yang membuat dirinya terlibat dalam karya penyelamatan Allah? Sahabat yang terkasih, karakter inilah yang dapat kita teladani dari putri Firaun. Teladan ini seolah menjadi cermin untuk kita memeriksa diri. Diri yang kadang mengklaim bahwa kita sudah memiliki kasih. Diri yang sudah berkali-kali diajarkan maupun mendengarkan khotbah berkali-kali tentang belas kasih. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan kasih itu untuk melibatkan diri dalam karya penyelamatan Allah? Atau jangan-jangan kasih itu hanya sebatas kita gunakan untuk keselamatan dan kenyamanan hidup diri kita sendiri? Dari kisah putri Firaun, kita belajar bahwa melibatkan diri dalam karya penyelamatan Allah bukan ditandai dengan melakukan berbagai perbuatan besar. Tapi saat kita rela menanggung risiko demi memelihara kehidupan orang lain. Harus diakui, tidak semua orang siap secara instan untuk menanggung risiko. Namun kita dapat melatihnya secara bertahap. Pertama, milikilah hati seperti putri Firaun yang peka terhadap harapan orang lain. Ia begitu peka saat melihat peti pandan yang berisi bayi, yang di baliknya ada harapan dan doa dari Amram dan Yokebed. Kedua, resapi bahwa kasih Allah lebih berkuasa dari segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Belum tentu ketakutan dan kekhawatiran itu merupakan sesuatu yang nyata. Jangan-jangan ketakutan dan kekhawatiran kita hanyalah ilusi dan asumsi yang bisa menghambat kita terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Saat putri Firaun berhasil mengalahkan ketakutannya, ia menyelamatkan kehidupan Musa. Dan tidak ada bukti yang menyatakan kalau ayahnya marah dengan keputusannya. Dengan melatih dua hal ini, lambat laun kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berani menanggung risiko demi memelihara kehidupan orang lain. Sahabat yang terkasih, marilah kita melibatkan diri dalam karya penyelamatan Allah di tengah dunia. Dunia yang saat ini sedang sakit akibat krisis yang berkepanjangan. Beranilah untuk menanggung risiko, merasa tidak nyaman, dan bahkan merasa terganggu demi memelihara kehidupan orang lain. Dengan begitu, kita sedang menjadi kawan sekerja Kristus yang juga berani menanggung risiko saat menyatakan karya keselamatan Allah di tengah dunia ini. Kiranya Allah Bapa melalui Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menolong dan memberkati kita semua.